Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa tekun mengikuti jalan petunjuknya. Jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah dalam video pembelajaran kali ini. Apa kabar Sholih dan Sholihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Yuk niatkan kita belajar hari ini untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Sholih dan Sholihah pernah mendengar pepatah berikut ini? Malu bertanya, sesat di jalan. Ada yang tahu maksudnya apa ya? Ya, jika kita tidak mengetahui sesuatu hal dan tidak mau bertanya, maka kita akan menemukan kesulitan dan tidak menemukan solusi. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu akan sesuatu hal. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sholih dan Sholihah, ada beberapa manfaat loh jika kita aktif bertanya dalam belajar. Mau tahu? Yang pertama, kamu dapat melatih rasa percaya diri. Yang kedua, mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, melatih kerendahan hati. Dan keempat, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang, kalian sudah tahu manfaat-manfaat dari bertanya. Nah, dalam bertanya, kita juga perlu mengetahui kata tanya apa saja yang tepat untuk digunakan. Sholih dan Sholihah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan dengan kompetensi dasar 3.1. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui pengertian kata tanya, mengetahui aspek-aspek kata tanya, mengetahui pengertian kalimat tanya, mengetahui ciri-ciri kalimat tanya, dan terakhir, mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek kata tanya. Sejak kelas 1 hingga kelas 5 atau bahkan nanti di kelas 6, kita sudah mempelajari materi kata tanya. Sekarang, Ibu Guru
akan mengulang beberapa bagian materi kata tanya dan menambah pengetahuan baru, belajar mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Disimak dengan baik ya. Kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan, bertujuan untuk meminta tanggapan seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan dapat berupa penjelasan yang panjang atau hanya konfirmasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama, menggunakan kata tanya di awal kalimat. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, seringkali diikuti atau ditambahkan dengan akhiran kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Terakhir, mempunyai dua intonasi, yaitu naik dan turun. Kalimat tanya berintonasi naik digunakan untuk pertanyaan yang harus dijawab ya atau tidak. Sementara itu, kalimat tanya berintonasi turun digunakan untuk menanyakan pertanyaan yang harus dijawab secara jelas. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu ingin membahas apa itu informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sebuah informasi biasanya memuat aspek 5W 1H atau bisa kita singkat menjadi adik Simba. Apa atau what berfungsi untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Di mana atau where berfungsi untuk menanyakan tempat. Kapan atau when berfungsi untuk menanyakan waktu. Siapa atau who berfungsi untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Mengapa atau why berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Bagaimana atau how berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan aspek informasi dari teks. Yuk kita sama-sama baca paragraf berikut ini. Tapi sebelumnya Ibu Guru informasikan, cuplikan paragraf ini teman-teman bisa temukan di buku paket tematik tema 5B halaman 5. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung bernapas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Ketika hinggap, burung bernapas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Selain itu, burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Informasi penting yang terdapat pada teks di atas adalah alat pernapasan pada burung dan cara burung bernafas. Informasi tersebut membuat aspek kata tanya apa, bagaimana, dan kapan. Dari informasi tersebut, kita bisa membuat kalimat tanya menggunakan aspek kata tanya apa, bagaimana, dan kapan seperti berikut ini. Aspek kata tanya apa? Apa alat pernapasan pada burung? Aspek kata tanya bagaimana? Bagaimana cara burung bernapas ketika terbang? Dan aspek kata tanya kapan? Kapan burung bernapas dengan paru-paru?
Jawaban dari kalimat tanya tersebut bisa kita temukan pada paragraf yang disajikan. Yuk kita bahas bersama. Pertanyaan pertama, apa alat pernapasan pada burung? Jawabannya, alat pernapasan pada burung adalah paru-paru dan pundi-pundi udara. Jawaban tersebut terdapat pada kalimat pertama. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, Soli dan Solihah, biasakan ya, dalam menjawab pertanyaan, kita harus mengkonfirmasi jawabannya. Kalian bisa menggarisbawahi informasi yang terdapat pada teks. Nomor 2, bagaimana cara burung bernapas ketika terbang? Jawabannya, pada saat terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Nah, jawaban ini terdapat pada kalimat kedua. Pada saat terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Pertanyaan yang ketiga, kapan burung bernafas dengan paru-paru? Jawabannya adalah burung bernapas dengan paru-paru ketika hinggap atau tidak terbang. Nah, jawaban ini terdapat pada kalimat ketiga. Ketika hinggap, burung bernafas dengan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Bagaimana? Mudah kan? Nah, jika kita terbiasa untuk mengkonfirmasi jawaban dan teliti serta membaca dengan tuntas, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berdasarkan teks dengan tepat. Kuncinya bersabar dan baca dengan tuntas ya. Oke, sekarang kita coba tentukan informasi penting dari paragraf berikut ini ya. Cuplikan paragraf ini Ibu Guru ambil dari buku tematik tema 5B halaman 5. Yuk kita baca bersama. Hewan mamalia memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Baik mamalia darat maupun mamalia air bernapas dengan menggunakan paru-paru. Hewan mamalia air seperti lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Lumba-lumba bernapas dengan cara muncul ke permukaan air. Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya. Ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lubang tersebut akan terbuka. Saat menyelam, katup akan menutup kembali. Lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Dari paragraf tersebut, kita bisa menemukan informasi penting sebagai berikut. Pertama, organ pernapasan pada hewan mamalia. Yang kedua, organ pernapasan pada lumba-lumba. Yang ketiga, cara lumba-lumba bernafas. Dan terakhir, letak dan fungsi lubang berkatup pada lumba-lumba. Nah, informasi penting tersebut memuat aspek kata tanya apa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Setelah mengklasifikasikan informasi ke dalam aspek kata tanya tersebut, kita bisa membuat kalimat tanya seperti: pertama, apa saja organ pernapasan pada hewan mamalia? Yang kedua, bagaimana cara lumba-lumba bernafas? Yang ketiga, di mana letak lubang berkatup pada lumba-lumba? Yang keempat, kapan lubang berkatup pada lumba-lumba terbuka? Terakhir, mengapa lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang berkatup? Nah, sekarang coba kalian temukan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Oke, sekarang kita bahas bersama ya. Pertanyaan pertama,
Apa saja organ pernapasan pada hewan mamalia? Jawabannya, organ pernapasan hewan mamalia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jawaban tersebut terdapat pada kalimat pertama. Hewan mamalia memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pertanyaan kedua, bagaimana cara lumba-lumba bernafas? Jawabannya, lumba-lumba bernafas dengan cara muncul ke permukaan air. Pertanyaan ini jawabannya terdapat pada kalimat keempat. Lumba-lumba bernafas dengan cara muncul ke permukaan air. Pertanyaan nomor 3. Di mana letak lubang berkatup pada lumba-lumba? Jawabannya, lubang berkatup pada lumba-lumba terdapat di atas kepalanya. Jawaban ini terdapat pada kalimat kelima. Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya. Nah, dapat kita simpulkan ya, lubang berkatup pada lumba-lumba ada di atas kepalanya. Nomor 4. Kapan lubang berkatup pada lumba-lumba terbuka? Jawabannya, lubang berkatup terbuka ketika lumba-lumba muncul ke permukaan air laut untuk mengambil oksigen. Nah, jawaban ini dapat kalian temukan pada kalimat ke-6. Ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lubang tersebut akan terbuka. Pertanyaan terakhir, mengapa lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang berkatup? Jawabannya, karena untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Nah, jawaban tersebut dapat kalian temukan pada kalimat terakhir. Lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Saatnya latihan. Ikan bernafas dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Ketika mulut terbuka, tutup insang menutup. Kemudian, tutup insang terbuka. Lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Pertanyaannya, apa fungsi lembaran insang? Lembaran insang berfungsi untuk A. Menyaring kotoran, B. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, C. Tempat keluar masuknya oksigen yang terlarut dalam air, D. Tempat masuknya karbon dioksida. Jawabannya adalah B. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawaban ini terdapat pada kalimat ketiga. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Cacing bernafas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir. Gas oksigen diserap melalui permukaan kulitnya. Gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan kulit yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat yang lembab sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Cacing tanah juga menyukai tanah yang gembur. Tanah yang gembur memiliki banyak rongga udara sehingga cacing mudah mendapatkan oksigen untuk pernapasan. Mengapa permukaan kulit cacing selalu basah? Karena A. Untuk memudahkan penyerapan oksigen, B.
B. Untuk memudahkan pengeluaran karbon dioksida. C. Untuk menggemburkan tanah. D. Cacing hidup di daerah yang gersang. Jawabannya adalah A. Untuk memudahkan penyerapan oksigen. Jawaban ini dapat kalian temui pada kalimat keempat dan kelima. Gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan kulit yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat yang lembab sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Bagaimana? Mudah kan? Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari pengertian kata tanya, aspek-aspek kata tanya, pengertian kalimat tanya, ciri-ciri kalimat tanya, dan mengklasifikasi informasi dari buku ke dalam aspek kata tanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita semakin percaya diri dan tidak malu untuk bertanya. Sekian penjelasan dari Bu Guru Uswah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.